Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kasihilah Musuhmu, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di awal renungan kali ini, saya ingin mengatakan kepadamu, inilah tantangan terberat yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bahkan saya ingin mengatakan kepadamu, inilah yang menjadi salah satu ciri dan kekuatan dari ajaran Tuhan Yesus kepada kita. Identitas seorang Kristen terpatri di sini. Ia seyogianya bisa mengasihi, berbuat baik, dan memberikan berkat kepada semua orang tanpa terkecuali, juga kepada orang yang memusuhi kita, yang membenci kita. Puncaknya, kita dikehendaki bisa menerima perlakuan jahat yang kita terima dan mendoakan mereka yang menyakiti kita. Kalau ada waktu, nanti setelah selesai mendengarkan renungan ini, coba masuklah dalam kedalaman hatimu. Apakah kita bisa menjalani permintaan Tuhan Yesus ini? Firman ini mengingatkan kita pada jawaban Yesus kepada Simon Petrus. Sampai berapa kali ia harus mengampuni saudaranya yang berbuat dosa kepadanya? Sampai 7 kalikah? Jawab Yesus, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Singkat kata, maksudnya adalah kita seyogianya bisa mengampuni orang yang datang minta ampun kepada kita kapanpun, dimanapun, seberapa seringnya pun. Saudara-saudari terkasih, selanjutnya Tuhan berfirman, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Apa maksudnya? Rasa sakit satu pipi belum selesai, disertai luka hati karena disakiti. Apa perlu ditambah dengan sakit nyeri untuk pipi yang lain? Bukankah lebih mudah berkata, kalau ditampar pipimu, balaslah dengan menampar pipi orang yang menampar kamu? Kan adil? Bukankah itu sangat manusiawi? Bukankah itu juga yang diajarkan oleh Musa dalam Taurat? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Justalionis, hukum balas dendam. Kalau saudaraku mati karena dibunuh, maka hukuman yang sepantasnya untuk pelakunya adalah hukuman mati. Bukankah itu adil dan dapat memuaskan hatiku?
Tuhan Yesus tidak mau para pengikutnya hidup dalam suasana kebatinan diwarnai oleh sakit hati dan balas dendam. Mengapa ia mengatakan untuk memberikan pipi yang lain? Untuk menyadarkan orang yang berbuat jahat dan terlebih-lebih untuk mengingatkan bahwa kasih itu memahami. Saudara-saudari terkasih, firman Yesus hari ini membawa kita pada sebuah refleksi yang mengingatkan kita pada apa yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri saat ia harus mengalami penganiayaan dan penyiksaan sebelum ia wafat dan disalibkan. Kisah penyalibannya meninggalkan dua pesan ini, bahwa ia mengasihi dan mendoakan orang yang telah menganiaya dan membunuhnya. Doanya, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat terhadapku." Dan bahwa dikatakan kepada kita oleh orang kafir yang melihat cara matinya, katanya, "Orang ini sungguh anak Allah." Maka dengan membaca, merefleksikan dan merenungkan firman Tuhan Yesus yang diwartakan oleh Gereja Kudus pada hari ini, kita diarahkan pada sosok Allah dalam diri manusia, Yesus, yang memberi teladan sempurna bahwa Allah adalah kasih. Itulah sebabnya Yesus mau kita mengikuti Dia, menjadi seperti Dia, memiliki pikiran dan perasaan yang ada padanya. Kita harus menduplikasi hidup Yesus dalam hidup kita. Kita harus menjadi alter Kristus, Kristus yang lain yang dapat dialami oleh banyak orang yang hidup di sekitar kita. Tuhan Yesus mau kita mengalami Dia dan menjalani cara hidupnya yang bisa tetap mengasihi, mengampuni, dan mendoakan mereka yang membenci kita, supaya semakin banyak orang tahu bahwa kasih itu tidak pernah dibelenggu oleh kepentingan pribadi, rasa sakit hati, dan hati yang terluka. Mengasihi, ya, mengasihi. Tidak ada syarat yang bisa membatalkan seorang Kristen mengasihi seseorang, termasuk orang menganiaya, mengucilkan, dan membenci kita. Saudara-saudari terkasih, akhirnya saya mau bertanya kepadamu, bisakah kita melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Ada seorang yang menjawab, "Yesus itu kan Allah. Tentu saja ia bisa melakukan hal-hal seberat kita. Tapi kita kan manusia biasa. Apakah ini juga menjadi jawaban Anda?" Sebagai langkah awal memahami firman ini, saya pun setuju dengan Anda. Tetapi bukan itu yang harus menjadi jawabannya. Yang dikehendaki Tuhan jelas. "Aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu."
tidak ada salahnya untuk mencoba dan mengusahakan ini, karena ini menjadi ciri dan identitas yang membedakan kita dari cara hidup orang kebanyakan yang tidak rela mengampuni. Tuhan mau kita belajar dari Dia dan mengasihi sesama seperti Dia mengasihi kita, dan seperti Dia telah mengampuni mereka yang menganiaya Dia. Tuhan Yesus pun berdoa untuk yang memusuhinya. Kita diundang untuk melakukan hal yang sama seperti guru kita, Tuhan Yesus. Apakah aku mau berusaha untuk mengampuni dan mendoakan orang yang memusuhi aku, serta memberkatinya juga? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, dalam doa Bapa kami, Putramu Yesus mengajarkan kami untuk mohon ampun dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berilah kami rahmat untuk meneladani cara hidup Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.